Permisi Pak. Oh iya Mas. Selamat siang Pak. Mohon maaf mau numpang tanya kalau rumahnya Mas Bekti itu di mana ya? Mas Bekti yang pegiat sampah. Oh iya, kalau rumahnya tuh di sini Mas, di sebelah sini. Tapi Mas Bektinya lagi di bank sampah. Oh iya, di sebelah mana? Itu ini. Nah, itu kelihatan itu orangnya Mas, baju putih Mas. Oke, itu yang di posko itu ya. Iya Mas, kesana aja Mas. Ya, makasih ya Pak Iya, ya. sama-sama Mas ya. Halo, selamat datang di podcast Prakiraan Sampah. Spesial banget episode kali ini karena akhirnya kita bertemu juga, bertatap muka meskipun di layar kaca, tapi nggak apa-apa lah ya. Setidaknya bisa menyapa kalian semua. Nah, episode kali ini kita masih membahas hal yang sama, isu-isu terkait sampah. Dan tak hanya itu aja, dari data-data yang kami dapat, kami akan mengajak kalian para sobat sampah untuk melihat apakah akan memberikan dampak yang baik ataupun buruk terhadap alam dan juga lingkungan dengan kegiatan-kegiatan tersebut, ya namanya juga perakiraan. Nah, di episode kali ini kita masih membahas topik mengenai podcast sebelumnya, yaitu tentang generasi zilenial sebagai penggerak. Ada yang udah denger? Kalau belum, mungkin kalian bisa cek dulu ya ke sana. Nah, kali ini kita lebih membicarakan dengan kegiatan Mas Bekti gitu, dan juga pengelolaan sampah yang sedang digalakkannya. Mas Bekti sendiri ini merupakan relawan dari Jogja yang diminta oleh Duku Sentul RT 03 Desa Bekonang di Sukoharjo, Jawa Tengah untuk mengelola sampah-sampah yang ada di sana. Kenapa sih? Karena tempat di sana itu pembuangan sampah mereka itu masih ilegal dan tidak ada tindak lanjut dari pemerintah terkait pembuangan ini, sehingga perlu untuk ditindaklanjuti supaya tidak memberikan efek yang berbahaya untuk warga sekitar dan juga untuk bumi. Kalau dari Jogja itu ke Desa Bekonang sekitar 68 km. Kalau naik motor kurang lebih 2 jam lamanya. Ya. Nah, kita tahu bahwa sampah merupakan masalah yang serius. Menurut Evisa, disadur dari evisa.fkm.ui.ac.id, sampah berpotensi mengeluarkan gas metana yang menyebabkan efek rumah kaca. Pembuangan dengan open dumping atau sistem terbuka masih kerap dilakukan, sama dengan yang dilakukan oleh masyarakat Desa Bekonang. Sampah hanya dibiarkan saja. Jika sudah menumpuk, maka warga akan membakarnya. Tentu hal ini juga mempercepat pemanasan global, belum lagi letak pembuangan sampah dan pemukiman warga itu dekat sekali. Tim perakiraan sampah sempat mendatangi langsung tempat di mana Mas Bekti melakukan kegiatannya. Saat ini masih merupakan tahap awal untuk melakukan pendekatan kepada warga, yang nantinya warga sendiri juga yang akan melanjutkan pengelolaan sampah. Jika pengelolaan ini berhasil, maka akan dijadikan desa percontohan untuk desa-desa yang lain dan juga sebagai wisata edukasi bagi para sobat sampah yang ingin mengetahui bagaimana pengelolaan sampah di Desa Bekonang. Sistem ini pun masih bertahap, dimulai dari kesadaran masyarakat untuk memilah sampah dari rumah dan sebagainya. Tidak perlu lama-lama, di sini kami akan menampilkan langsung wawancara dengan Mas Bekti langsung di Desa Bekonang. Simak ya. Kayak cuma sekedar memindahkan sampah dari sampah yang itu berserakan, saya ambil, saya pungut, saya buang ke tempat yang seharusnya. Nah, karena proses belajar itu akan ada peningkatan, ada upgrading. Nah, di sini sebenarnya saya juga melakukan itu. Yang dulu cuma mengambil, memindahkan, di sini saya akan mencoba mengelola. Jadi sampah yang saya kelola di sini adalah sampah milik warga masyarakat Duku Sentul Bekonang yang mungkin ada sekitar 260 kakak yang sampai tiap hari dibuang ke sini, biasanya sehari sekali atau ada yang 3 hari sekali. Itu saya akan mencoba untuk mengelola dan mengformulasikan sampah ini nantinya bisa diapakan, bisa dikemanakan, dan bagaimana caranya agar sampahnya tidak kemudian mencemari ataupun mengganggu aktivitas warga masyarakat di Duku Sentul Bekonang. Disebutkan pengelolaan sampah masih belum sempurna karena ini masih tahap awal. Jadi sampah itu masih ditumpuk, jadi belum ada pengelolaan yang lebih lanjut. Monggo kita sambil jalan ke sana, Mas. Baik. Nah, kita cek langsung ke lokasinya. Jadi kita di lokasi. Nah, jadi sampah masuk itu masih cuman kayak gini, cuma ditumpuk aja. Cuman ini sudah mulai dipisahkan. Dipisahkannya ini hanya golongan organik dan anorganik. Jadi kita pisahkan dua macam. Dipisahkan gimana Mas? Jadi jenisnya. Kan ada ini kan jenis organik. Organik itu dari bahan-bahan yang bisa menyatu dengan alam. Nah, karena di Sentul Bekonang ini merupakan industri alkohol dan mereka menggunakan bahan baku utama adalah
dang kluthuk pisang yang ada isinya yang bisa dimakan itu. Jadi ini organiknya paling banyak dari bahan baku itu. Kemudian sampah-sampah lain, sampah anorganik dari sisa rumah tangga kayak kemasan makanan, plastik-plastik bekas belanja di pasar, karung-karung dipisahkan juga dari di sebelah sini sama sebelah ujung sana. Nah ini kenapa dipisah? Nah nanti kan ini akan dibangun tempat pengelolaan sampah. Ini ya di lokasi ini. Jadi ini dipisah biar ketika nanti tempatnya sudah siap, ini bisa langsung dikondisikan sesuai dengan jenisnya. Nanti yang organik ini bakal kita kompos. Kita buat menjadi pupuk organik dengan kualitas lumayan. Iya. Lumayan. Betul. Semoga bisa jadi kualitas tinggi juga. Ya. Kemudian yang non organik, anorganik nanti akan kita pilah, yang plastik, yang kertas, yang pokoknya jenisnya disesuaikan dengan bahan baku awalnya apa supaya nanti bisa di setorkan ke pabrik daur ulang atau ke industri daur ulang biar bisa terkelola lebih baik lagi. Apa ya? Karena masih banyak warga yang belum tahu atau mungkin enggan memilah sampah, itu menjadi hal yang menghambat untuk melakukan pengelolaan atau pengolahan sampah. Sampah yang masih tercampur, kemudian tidak sesuai dengan jenisnya, sampah basah dengan kering, tercampur dengan sisa makanan, itu kan sangat menghambat proses pengelolaan maupun pengolahan sampah. Nah nantinya ini kan di sisi sini kan sebenarnya bekas IPAL ya, ini dulu bekas instalasi pengolahan air limbah. Jadi kotak-kotak dulu ini berlubang dalam. Ini dulu untuk sekat-sekat air. Jadi air dari hasil penyulingan kan ada residunya itu yang nggak bisa diapa-apakan. Namanya badek. Itu masuk dari sana, kemudian di trap-trap jebakan ini nanti semakin ke sana semakin jernih. Tapi karena ini sudah rusak, sempat rusak kemudian mangkrak, tidak digunakan lagi, akhirnya sesuai dengan kesepakatan warga digunakan sebagai tempat pembuangan sampah. Di bawahnya ini sampah ini. Ini sampah ya? Ini kan masih empuk nih. Di bawah ini sampah-sampah, terus di atasnya dikasih abu ini, abu bekas pembakaran ini biar padat. Ini bukan tanah, ini abu ini. Pembakaran. Nah, kemudian saya ini ada satu yang masih belum penuh di sebelah sini. Nah, ini nanti saya kosongkan. Nanti saya kasih saya cor di bawah biar ini jadi bak semen yang gede untuk proses pengomposan. Jadi sampah-sampah sisa daripada pembuatan alkohol tadi yang organik, terutama yang daun kluthuk dan isinya itu masuk ke sini, kita fermentasi lagi, kita aduk-aduk, kita komposkan dengan sistem aerob. Jadi dengan sistem katup udara juga, nanti biar itu bisa menjadi pupuk kompos, menjadi manfaat juga oleh warga bagi pertanian maupun di vertikultur. Di kampung-kampung ternyata nanti akan ada vertikultur juga. Ini masih proses. Dan itu nanti pupuknya bisa dijual itu? Bisa dijual, tapi nanti saya akan konsepnya sirkular ekonomi. Jadi gimana itu? Dari masyarakat untuk masyarakat. Jadi hasil daripada pengelolaan sampah ini dananya akan kembali muter ke masyarakat lagi sebagai kegiatan bersama. Dananya bermanfaat untuk semuanya. Berarti nanti kedepannya pupuknya itu akan didistribusikan lagi ke masyarakat sini? Mungkin kita bakal barter ya Mas ya. Mungkin nanti di daerah sini ada industri ada pertanian atau kita tukarkan dengan produk mereka. Misalnya ini ada pertanian padi ya. Nanti mereka butuh pupuk, kita butuh beras, pupuk tukar tangan beras. Jadi biar tidak hanya menjadi nilai nominal, karena kalau nilai nominal terbatas. Nominal kan akan selalu surut dan harga bahan pokok akan selalu naik. Kita mau coba pakai sistem barter. Jadi muter semua. Sampah jadi pupuk ditukar sama bahan makanan sisanya jadi sampah lagi, pokoknya muter terus. Jadi biar manfaatnya tuh nggak cuma berhenti, tapi tetap bisa berkesinambung. Nah ini ada asap-asap ya, jadi memang kebiasaan warga itu membakar sampah. Walaupun kita sudah edukasi berkali-kali membakar sampah itu tidak boleh karena dia kan menyebabkan berbagai macam penyakit, terutama sampah-sampah ini ya Mas ya, sampah plastik kayak gini kan, ini toksik. Ini kalau dibakar nanti dia mengeluarkan senyawa yang bisa menyebabkan kanker, kemudian penyakit dalam. Itu ya? Ini kan berbahaya. Cuman karena keterbiasaannya kayak gini, terbiasa dibakar, dan sampah ini nggak bisa di stop dulu, karena emang sampah itu nggak bisa berhenti, kecuali orangnya mati ya kan. Kalau orangnya sudah selesai, baru sampah itu selesai. Karena orangnya belum selesai, sampahnya nggak selesai. Akhirnya saya tetap melakukan penyiapan lahan ini, dan warga masih tetap buang sampah di sini. Ya ini kayak asap ya, kebakaran. Ini banyak anak-anak kecil, kadang juga terpapar. Saya sendiri kadang kalau pas ini asapnya banyak, saya pas mencoba untuk mengosongkan bak ini ya terganggu. Paling cuma 10 menit dah istirahat. Istirahatnya sejam. 10 menit istirahatnya sejam. Karena di sini tuh di tenggorokan nggak enak banget. Nggak pakai masker? Tembus pakai masker. Tembus ya? Iya, masih sama aja soalnya asap. Pakai helm cakel itu?
Mungkin besok mau pakai itu apa? Yang masker itu. Oh ya masker ini. Masker kimia itu Masker, mungkin ya. aman. Mungkin. Besok coba mau pakai. Atau bisa cukup menghambat aromanya masuk. Iya betul. Oke, mungkin apa ya? Latar belakang lain dari selain daripada tadi saya emang udah konsen di situ. Yang pertama adalah ketika saya berkunjung ke Sukoharjo, saya menemukan banyak lokasi yang sama, yang serupa seperti ini. Di mana lahan-lahan kosong digunakan sebagai tempat pembuangan sampah. Dan saya menemukan tempat ini tuh ini yang light, Mas. Ini yang paling kecil. Bawah ya Ya, levelnya paling level bawah. Jadi ini saya gunakan sebagai tempat apa ya? Ini laboratorium awal saya yang ini. Oke. Saya pelajari yang sini dulu, nanti baru menghandle yang lainnya. Jadi semoga yang sini bisa benar-benar jadi tempat pengolahan sampah yang bagus, yang kemudian bisa menjadi percontohan desa-desa di sebelah kanan kirinya. Ini kalau main ke desa lain ada lebih parah dari ini. Ada yang 2 sampai 5 kali lipatnya. Oke. Malah lebih parah karena dia di pinggir sungai besar. Ini kan irigasi sungai kecil ya. Yang di sebelah itu lebih gede. Lebih gede ya. 5 kalinya ini. 5 kalinya. Ya? Jaraknya mungkin sekitar 5 menit dari sini. Oke, mungkin banyak yang agak apa ya, yang belum tahu atau mungkin menyanggah apa sih hubungannya sampah dengan perubahan iklim? Apa sih dampaknya sampah dengan perubahan iklim? Ada nggak? Ada kaitannya nggak? Tentu ada. Terlebih sampah-sampah yang kita buang ini kan sebagian besar adalah sampah-sampah organik. Yang pastinya mereka akan mengalami proses fermentasi, akan mengalami pembusukan dan mengeluarkan gas yang kemudian disebut gas metana tadi. Gas metana itu kan gas yang paling berperan dalam perubahan iklim yaitu merusak lapisan ozon, salah satu penyebab perubahan iklim juga. Nah, kan banyak yang kita nggak sadar sebenarnya sampah-sampah yang kita buang itu kan ternyata menjadi itu apa, penyumbang gas metan yang akan terlepas ke udara. Apalagi sistem pembuangan sampah atau pengolahan sampah yang terbuka seperti ini sangat rentan sekali. Lepasnya langsung tembus langit ke-7. Langsung ya. 14. Ya, itu sangat akan sangat berperan dalam perubahan iklim yang kita rasakan sekarang ini. Kayak harusnya musim panas tapi masih hujan, harusnya hujan kok malah panas. Kadang tiba-tiba panas, tiba-tiba hujan. Bingung jemurannya. Belum sempat diangkat udah basah lagi. Ya kan? Kadang terus kemudian kita mengutuk diri sendiri, ini apakah Tuhan udah nggak sayang? Bukan masalah itu, kalian yang nggak sayang sama lingkungan, kalian membuat lingkungan ini tambah panas, jadi apa? Merusak lingkungan dengan sampah-sampah yang kalian ciptakan. Ya, oke sekali. Jadi menarik ya, apa namanya, perubahan iklim ini sebenarnya kalau kita bahas lebih lanjut ini bisa sampai nanti malam ini kita di sini, Mbak. Terkait dengan perubahan iklim dan sampah pulang ini. ISPA, Mas. Nah, soalnya ada asap. oh gitu ya. Berarti kita agak menyingkir aja. Ya, kita agak kesana aja biar nggak terlalu terpapar asap. Kita di bahaya. Di agak tengah sini aman kayaknya. Di kesan untuk masyarakat terkait dengan sampah yang bisa disampaikan oleh Mas Bekti, silakan. Saya lebih ingin mengajak masyarakat biar mau mengurangi produksi sampah dengan mulai memilih dan memilah apa-apa saja yang bakal digunakan, apa-apa saja bakal dikonsumsi. Hindari yang itu sifatnya sekali pakai, hindari yang itu kayak semacam tren aja. Jangan terpaku atau terjebak dengan tren. Pokoknya beli atau ambil yang dibutuhkan, jangan apa yang diinginkan.